Baiklah, terima kasih banyak atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya, terutama dalam ujian akhir semester pada saat ini, terutama tentang mata kuliah logika. Sebelum saya menjelaskan presentasi saya pada hari ini, pertama saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Firminus, NIM 19101146, PKK 4 semester 4. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada dosen mata kuliah logika Ibu Yusi Kurniati MPD. Nah, adapun dalam hal ini tema saya yaitu jenis proposisi berdasarkan sifat dan modalitas dan kualitas. Nah, sebelum saya menjelaskan terutama mengenai proposisi itu, terlebih dahulu kita harus mengerti itu tentang pengertian proposisi. Proposisi di dalam mata kuliah logika adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh atau suatu pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Penilaian benar atau salah atas suatu proposisi ini dalam logika disebut putusan. Nah, selain itu juga proposisi menurut Projo dan Gilarso utama tahun 2011 ini mendefinisikan proposisi sebagai perbuatan manusia yang di dalamnya mengakui atau memungkiri sesuatu. Mereka menjelaskan dalam definisi tersebut mengandung 3 unsur penting, yaitu perbuatan manusia, mengakui atau memungkiri, dan sesuatu tentang sesuatu. Di sini juga kita akan membahas dari proposisi menurut para ahli tadi, yaitu pertama tentang perbuatan manusia. Perbuatan manusia mengandung maksud bahwa putusan merupakan produk perbuatan akal, yaitu akal budi manusia seluruhnya. Artinya bukan hanya akal budi saja yang membuat putusan, melainkan seluruh indera manusia juga membuat putusan secara bersama-sama. Yang kedua ini tadi mengakui dan memungkiri. Nah, mengakui dan memungkiri mengandung maksud bahwa sebuah putusan yang menegaskan sesuatu. Poin ketiga, sesuatu tentang sesuatu. Nah, ini mengandung maksud bahwa yang dipersatukan atau dipisahkan dalam putusan adalah subjek dan predikat. Tidak semua kalimat dapat disebut sebagai proposisi. Hanya kalimat deklaratif atau kalimat informatif atau kalimat berita saja yang dapat disebut proposisi. Sementara kalimat tanya dan kalimat perintah tidak dapat disebut proposisi karena tidak dapat menilai benar atau salah. Contoh, kerbau lebih besar daripada kambing. Nah, salah satu contoh ini dalam logika memang benar bahwa kerbau lebih besar daripada kambing. Contoh kedua, ikan lebih tahan lama di dalam air daripada bebek. Dalam kehidupan ikan itu dasarnya memang tinggal di dalam air, sedangkan bebek yaitu di darat. Nah, ini juga mengatakan bahwa ini proposisinya benar, yaitu ikan lebih tahan lama di dalam air daripada bebek. Contoh ketiga, harimau lebih buas daripada kucing peliharaan. Nah, harimau ini juga dalam proposisinya itu mengatakan sesuatu yang benar, karena harimau lebih buas daripada kucing peliharaan. Dari ketiga contoh ini merupakan sebuah pernyataan dan proposisi, karena pernyataan tersebut mempunyai nilai benar atau salah. Selanjutnya, nilai kebenaran proposisi tersebut adalah benar. Nah, selanjutnya proposisi terbentuk karena memiliki unsur yang disebut trem.
Term dalam kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan dalam kurung kalimat. Nah, dalam logika, kata-kata hanya penting sebagai term, artinya kata-kata itu hanya penting sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Nah, dari proposisi tadi, berikut ini merupakan jenis-jenis proposisi yang dikenal dalam logika. Yang pertama, proposisi berdasarkan sifat. Proposisi kategoris yaitu proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat dan yang paling sederhana terdiri atas satu term saja, satu term predikat, satu kopula dan satu pembilang. Subjek adalah term yang menjadi pokok pembicaraan. Predikat adalah term yang menerangkan subjek. Proposisi kategoris dirumuskan dalam bentuk kalimat berita, bukan kalimat perintah atau interrogatif, dan bukan kalimat tanya. Contoh, setiap mahasiswa memiliki KTM sebagai identitasnya. Nah, contoh kedua, semua wajib bayar pajak. Nah, proposisi hipotetis yakni proposisi yang menunjuk pada pembenaran atau pengingkaran yang bersyarat atau berupa pilihan. Nah, dari proposisi tadi kita juga dapat membedakannya menjadi tiga. Yang pertama itu proposisi kondisional. Apa itu yang dimaksud dengan proposisi kondisional? Yaitu proposisi yang menunjuk pada pembenaran bersyarat. Artinya, jika proposisi terpenuhi, maka kebenaran dapat terjadi. Proposisi hipotetis berisi pernyataan yang mengandung dugaan atau prediksi dan menyebutkan hubungan sebab akibat secara tersurat maupun tersirat. Contoh, jika hujan turun, maka desa akan banjir. Proposisi tersebut pada dasarnya terdiri atas dua proposisi kategoris, yaitu hujan turun dan desa akan banjir. Kata jika dan maka pada contoh tersebut berposisi sebagai kopula. Hujan turun sebagai pernyataan pertama disebut sebab, dan desa akan banjir sebagai pernyataan kedua disebut akibat. Yang kedua, proposisi disjunktif, yaitu proposisi yang mengandung atau menyatakan pembenaran yang berupa pilihan. Proposisi ini biasanya menggunakan kata atau mungkin. Nah, proposisi ini menyatakan bahwa proposisi jika tidak benar maka salah, dan jika dianalisis dapat menjadi proposisi itu benar. Contoh, hidup kalau tidak makan adalah mati. Ya, ini salah satu contoh. Kalau kita tidak makan, itu kita akan mati. Yang kedua, jika Budi tidak ada di rumah, mungkin di rumah temannya. Yang ketiga, proposisi konjungtif. Nah, yaitu proposisi yang memiliki dua predikat atau dua proposisi yang bersifat kontradiktif dan tidak mungkin memiliki kebenaran yang bersamaan. Contoh, kamu tidak dapat menikahi Mila dan Tika di waktu yang sama. Yang kedua, proposisi berdasarkan modalitas. Proposisi modalitas merupakan sebuah proposisi yang di dalamnya terdapat kata-kata yang menyatakan modalitas. Nah, modalitas yaitu kata-kata yang menyatakan tingkatan-tingkatan kepastian. Dan selain itu, proposisi ini menegaskan atau mengingkari hubungan antara subjek dan predikat yang dinyatakan dalam proposisi tersebut. Akan tetapi, juga menetapkan bagaimana predikat itu menjadi bagian atau tidak menjadi subjek. Ada 4 bentuk proposisi modalitas, yaitu menurut Maran 2007. Modalitas mutlak, kontingen modalitas yang mungkin, dan modalitas yang tidak mungkin. Satu persatu kita akan bahas di sini, yaitu pertama, proposisi modalitas mutlak.
yaitu proposisi yang predikatnya tidak memiliki fungsi lain. Dengan kata lain, predikat dalam proposisi tersebut harus menjadi bagian dari subjek tersebut. Hubungan subjek dan predikat dalam proposisi ini bersifat mutlak. Contoh, bendera Indonesia berwarna merah putih. Roda menggigit terletak di bagian paling bawah mobil. Yang kedua, kita akan bahas pertama proposisi modalitas kontingen. Proposisi modalitas kontingen ini merupakan proposisi yang mengekspresikan suatu kebenaran, akan tetapi kebenaran tersebut hanya bersifat sementara. Contoh, Julianus panas dalam. Rektor sedang tidak berada di ruangan. Poin ketiga, proposisi modalitas yang mungkin. Proposisi modalitas yang mungkin ini yaitu adalah suatu proposisi yang menyatakan suatu kemungkinan di antara subjek dan predikat. Dalam proposisi ini, predikat tidak secara aktual ditemukan dalam subjek, akan tetapi mungkin saja terjadi. Contoh, Dila sedang sakit, kemungkinan tidak bisa mengikuti ujian. Kedua, Pak Julianus bisa saja terpilih sebagai kepala desa Kayu Tanam. Nah, penjelasan yang keempat ini proposisi modalitas yang tidak mungkin. Apa yang dimaksud dengan proposisi modalitas yang tidak mungkin? Yaitu suatu proposisi kebalikan dari proposisi modalitas yang mungkin. Proposisi ini menyatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dalam proposisi ini, predikatnya bersifat tidak aktual, berada dalam subjek dan tidak pernah dapat ditemukan. Contoh, tidak ada manusia yang hidup kekal di dunia. Kedua, kamu tidak bisa menjadi Tuhan. Ketiga, laki-laki tidak mungkin melahirkan bayi. Selanjutnya, pembahasan tentang proposisi berdasarkan kualitas. Proposisi berdasarkan kualitas ini terdiri dari dua, proposisi positif dan proposisi negatif. Apa yang dimaksud dengan proposisi positif? Nah, proposisi positif yaitu proposisi afirmatif, yaitu proposisi yang membenarkan adanya kesesuaian hubungan antara subjek dan predikat. Contoh, semua dokter adalah orang pintar. Yang kedua, sebagai manusia adalah bersifat sosial. Selanjutnya di sini juga akan dijelaskan tentang proposisi negatif, yaitu proposisi yang menyatakan bahwa antara subjek dan predikat tidak mempunyai hubungan. Proposisi ini ditandai dengan kata negatif. Contoh, semua kucing bukan harimau. Kedua, tidak ada seorang lelaki pun menggunakan rok. Baiklah, hanya ini dari presentasi saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak terutama untuk teman-teman dan dosen untuk lebih mempertajam ilmu tentang logika. Juga ada di internet. Semoga pembahasan saya pada hari ini bisa membantu kita semua untuk memahami logika. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Adil Kak Talino dan Suramin Kak Sarga Basengat Kak Jubatan.